Cerita ini diperlihatkan dengan suasana di sekitar makam menjadi sunyi senyap. Xiaoyan menyadari bahwa jika Hun Tiandi mendapatkan pil itu, aliansi mereka tidak akan lebih dari sekadar kerikil di bawah kaki raksasa. Karena kekuatan Daudi adalah kekuatan absolut yang tidak bisa dilawan oleh angka atau strategi. Lalu, apakah leluhur tahu di mana letak rumah dewa tersebut? Xiao Xuan menggelengkan kepalanya perlahan. Peta lokasi itu tersegal secara metafisik di dalam 8 keping giok. Hanya jika ke-8 keping itu menyatu, koordinat rumah dewa akan muncul di dalam pikiran pemegangnya. Tanpa kepingan terakhir yang kau pegang, Hun Tiandi hanyalah seorang buta yang memegang kunci tanpa pintu. Ucap Xiao Xuan. Melihat keraguan di wajah Xiaoyan, Xiao Xuan tersenyum bangga. Anak kecil, jangan biarkan beban dunia ini menghancurkan semangatmu. Kita bukan penyelamat semesta. Kita hanyalah manusia yang bertarung untuk melindungi senyuman orang-orang yang kita cintai. Tiba-tiba aura Xiao Xuan berubah drastis. Sosoknya yang tenang kini memancarkan tekanan yang begitu dahsyat hingga kabut di makam surgawi tersibak sejauh ribuan mil. Ia melangkah maju. Kedua tangannya terangkat ke langit, seolah-olah dia sedang memerintah seluruh alam semesta. Makam surgawi ini tempat yang mengubur ribuan jiwa jenius. Aku sudah terlalu lama bosan melihat keheningannya, seru Xiao Xuan. Suaranya menggelegar layaknya guntur yang membelah bumi. Ia menoleh ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang penuh tekad dan pengorbanan. Aku tidak bisa keluar dari sini untuk membantumu menghancurkan klan Hun secara langsung. Tapi aku bisa memberikanmu senjata yang lebih mematikan daripada pedang apapun. Aku akan mengekstraksi seluruh energi spiritual dari miliaran fragmen jiwa di tempat ini, termasuk esensi dari jiwaku sendiri. Mata Xiaoyan membelalak ngeri mendengar hal itu. Leluhur, apa yang akan kau lakukan? Ucap Xiaoyan. Aku akan memaksa jiwa makam surgawi keluar dan menjadikannya tumbal untukmu. Raung Xiao Xuan. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aku akan membantumu mencapai tingkatan jiwa yang tidak pernah terlihat lagi selama ribuan tahun. Jiwa negara di Xiaoyan berdiri mematung di tengah udara yang dingin, seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Ia sebelumnya sempat melafalkan nama tingkat itu dengan suara yang nyaris tak terdengar, menyebut jiwa negara di sebuah istilah yang membuat lidahnya terasa keluh dan jantungnya berdegup kencang di balik rongga dadanya. Di benua Daoqi, segala sesuatu yang mengandung kata di bukan sekadar tingkatan kekuatan, melainkan simbol kedaulatan mutlak. Doudi adalah penguasa dunia, Pildi adalah legenda alkimia dan jiwa negara. Di merupakan puncak tertinggi dari segala bentuk kesadaran spiritual yang mampu dicapai manusia. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki Xiaoyan, hingga saat ini hanya ada 2 entitas di seluruh dunia yang kemungkinan besar telah menyentuh batas suci tersebut, yakni Guyuan dan Hun Tiandi. Keduanya adalah monster yang telah hidup selama ribuan tahun. Kendati demikian, bagi Xiaoyan yang baru saja memantapkan diri di negara surgawi sempurna, lompatan menuju tingkat itu terasa mustahil bagaikan mendaki gunung yang puncaknya menyentuh bintang. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menoleh ke arah leluhurnya dengan ekspresi tak percaya. Ia mengatakan bahwa jarak antara negara surgawi dan negara di adalah sebuah jurang yang tak terbayangkan. Selama bertahun-tahun, ia telah mencoba mengisinya dengan berbagai cara. Namun tidak pernah sekalipun merasakan dasar dari jurang tersebut, apalagi mendekati ujung seberangnya. Mendengar hal itu, Xiao Xuan perlahan mengangkat pandangannya ke langit makam surgawi yang kelabu. Sorot matanya memancarkan kebijaksanaan yang melampaui zaman. Ia kemudian mengatakan bahwa pemikiran Xiaoyan tidaklah keliru. Namun menurutnya rahasia untuk melampaui batas tersebut tidak terletak pada meditasi biasa. Kunci sesungguhnya justru berada pada entitas yang mengendalikan tempat itu. Sebuah keberadaan yang dikenal sebagai jiwa makam surgawi. Melihat penjelasan itu, Xiaoyan tersentak hebat. Ia menyebutkan bahwa makam surgawi memiliki kesadaran sendiri. Sebuah kemungkinan yang membuat rasa dingin seketika merayap di sepanjang punggungnya. Di sisi lain, Xiao Xuan membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa jiwa makam surgawi adalah roh hidup
yang lahir dari pengumpulan sisa-sisa energi spiritual jutaan pahlawan dan penjahat yang dimakamkan di tempat itu sejak zaman kuno. Selama puluhan ribu tahun, fragmen-fragmen jiwa tersebut menyatu membentuk sebuah ego kolektif yang haus akan energi. Ia juga menegaskan bahwa entitas itu adalah sipil penjara yang kejam, sosok yang menanamkan insting kanibalisme spiritual di antara tubuh-tubuh energi agar dapat memanen esensi mereka yang paling murni. Bahkan menurut Xiao Xuan, Gu Yuan sendiri tidak pernah menyadari keberadaan makhluk tersebut karena ia bersembunyi di balik hukum ruang yang diciptakan oleh para leluhur Daudi. Tak lama kemudian, Xiao Xuan melangkah ke udara. Setiap langkahnya menciptakan riak energi yang perlahan menenangkan badai kabut di sekitarnya. Aura seorang penguasa sejati yang pernah memimpin klan terkuat di dunia kini bangkit sepenuhnya. Tekanan yang ia lepaskan begitu dahsyat hingga seluruh makam surgawi tampak seolah-olah berlutut di bawah kakinya. Di daratan bawah, jutaan tubuh energi yang sebelumnya saling menyerang dengan keganasan tanpa henti, mendadak terhenti. Sain Xiao Widao beserta para ahli tingkat Dousheng lainnya serempak mendongak ke langit. Air mata spiritual mengalir dari mata mereka, karena selama ribuan tahun mereka telah terjebak dalam siklus penderitaan, tanpa akhir dipaksa saling melahap oleh kehendak sang sipir. Melihat kebangkitan Xiao Xuan mereka, mengatakan bahwa akhirnya sang leluhur akan mengakhiri mimpi buruk yang telah menyiksa mereka sejak lama. Tiba-tiba cakrawala makam surgawi berguncang hebat. Guntur tanpa petir menggelegar dari kehampaan terdalam. Sesaat kemudian, kabut kelabu di langit mulai berputar, membentuk sebuah pusaran raksasa. Dari dalam pusaran tersebut, muncul sebuah wajah spiritual yang luar biasa masif dengan ukuran mencapai 100.000 kaki dan menutupi seluruh pandangan. Wajah itu kaku dan dingin, memancarkan fluktuasi spiritual yang kotor namun sangat kuat. Melihat kehadiran Xiao Xuan, wajah raksasa itu menyuarakan kemarahannya. Ia mengatakan bahwa mereka sebelumnya memiliki perjanjian untuk saling membiarkan dan mempertanyakan alasan Xiao Xuan membangkitkan amarahnya pada hari itu. Suaranya menggelegar hingga pegunungan di bawahnya runtuh seketika. Namun, Xiao Xuan menanggapi hal tersebut dengan senyum tipis yang mematikan. Ia mengatakan bahwa kedamaian yang diciptakan jiwa makam surgawi hanyalah kedamaian yang berdiri di atas tumpukan mayat rekan-rekannya. Menurutnya, entitas itu tidak lebih dari parasit yang lahir dari sisa-sisa klan Xiao. Ia pun menegaskan bahwa pada hari itu, keturunannya membutuhkan esensi jiwa makam surgawi untuk menyelamatkan dunia yang telah lama dilupakan olehnya. Ia memperingatkan agar esensi itu diserahkan atau seluruh tempat tersebut akan ia bakar bersama penguasanya. Mendengar ancaman tersebut, jiwa makam surgawi meraung penuh amarah. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah dewa di tempat tersebut. Raungannya menciptakan badai spiritual berbentuk kerucut raksasa cukup kuat untuk menghancurkan jiwa seorang Dousheng. Kendati demikian, Xiao Xuan sama sekali tidak bergeming. Ia melangkah maju menembus badai itu dengan kedua tangan berada di belakang punggung. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai memancarkan percikan cahaya putih keemasan. Sebuah teknik pembakaran jiwa tingkat tertinggi. Setiap percikan membawa esensi dari ribuan tahun kultivasinya. Ia menyatakan bahwa jiwa makam surgawi bukanlah dewa, melainkan sekadar akumulasi dari ketakutan, dan ia berniat menunjukkan kekuatan dari sebuah tekad yang murni. Cahaya keemasan perlahan menyelimuti wajah raksasa tersebut, memicu jeritan melengking yang belum pernah terdengar sebelumnya. Seluruh makam surgawi pun berguncang hebat. Sementara retakan-retakan ruang mulai bermunculan di berbagai tempat. Ini bukan lagi sekadar pertarungan kekuatan, melainkan perang eksistensi antara pelindung terakhir, klan Xiao, dan penjara abadi makam surgawi. Dari bawah menyaksikan semuanya dengan napas tertahan, ia menyadari bahwa di atas sana leluhurnya sedang mempertaruhkan sisa keberadaannya demi memberikan kesempatan terakhir bagi generasi muda. Melihat nyala api putih keemasan yang mulai melahap tubuh Xiao Xuan dari dalam keluar, wajah raksasa di langit seketika membelalak. Ia memancarkan kengerian yang belum pernah muncul selama ribuan tahun keberadaannya. Dengan suara melengking yang bergetar hebat,
Jiwa makam surgawi menyatakan keterkejutannya atas tindakan Xiao Xuan yang memilih membakar jiwanya sendiri. Bahkan rela menghapus keberadaannya demi seorang bocah. Di bawah sana, tubuh Xiaoyan tersentak hebat. Sebagai seorang alkemis tingkat puncak, ia memahami dengan sangat jelas konsekuensi dari apa yang sedang dilakukan oleh leluhurnya. Pemakaran jiwa bukanlah sekedar teknik biasa, melainkan pengorbanan absolut. Tubuh fisik yang hancur masih bisa dicari penggantinya. Namun jiwa yang terbakar habis berarti kepunahan abadi tanpa reinkarnasi, tanpa fragmen tersisa, benar-benar terhapus dari catatan sejarah semesta. Menyadari hal itu, emosi Xiaoyan langsung meledak. Ia berteriak memohon agar leluhurnya berhenti. Suaranya serak dan matanya memerah karena gejolak perasaan yang tak terbendung. Namun, Xiao Xuan hanya menoleh sedikit ke arahnya. Ia memperlihatkan senyum paling tenang yang pernah dilihat Xiaoyan sepanjang hidupnya. Dengan nada lembut namun mantap, Xiao Xuan menyatakan bahwa misi hidupnya telah selesai sejak ia menyerahkan garis keturunan terakhir klan Xiao kepada Xiaoyan. Keberadaannya di makam surgawi hanyalah sisa dari era yang telah lama berlalu. Dan baginya tidaklah penting apakah ia hidup atau mati selama klan Xiao masih memiliki masa depan. Setelah itu, tatapan Xiao Xuan kembali berubah dingin dan mendominasi. Ia mengangkat tangannya yang kini sepenuhnya dibalut api transparan, lalu menciptakan gaya hisap dahsyat yang langsung melengkungkan ruang di sekitar mulut besar jiwa makam surgawi. Ia menegaskan bahwa karena harga yang ia bayarkan adalah jiwanya sendiri, maka jiwa makam surgawi sudah tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Mendengar pernyataan tersebut, jiwa makam surgawi meraung penuh amarah. Seluruh dimensi makam surgawi bergetar hebat seiring dengan ledakan emosinya. Tak lama kemudian, ia membuka mulut raksasanya dan memuntahkan tombak penghancur roh, sebuah senjata spiritual sepanjang ribuan kaki yang mengandung kebencian dari jutaan jiwa yang pernah ia lahap. Tombak itu melesat, merobek realitas, dan meluncur lurus menuju jantung Xiao Xuan. Namun Xiao Xuan sama sekali tidak bergeming. Ia bahkan tidak berkedip. Ia hanya mengulurkan telapak tangannya, lalu mengepalkannya dengan lembut. Seketika gelombang energi sonik meledak dan menghentikan tombak tersebut di udara. Dengan satu lambaian lengan baju, tombak itu berbalik arah dan melesat kembali ke wajah raksasa itu dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat yang diselimuti oleh api pembakaran jiwa milik Xiao Xuan. Dalam sekejap tombak tersebut menembus tepat di tengah dahi wajah raksasa itu. Api putih keemasan langsung merambat layaknya kilat membakar seluruh wajah spiritual jiwa makam surgawi. Jeritan sengsara pun menggema dari langit cukup kuat untuk menghancurkan kesadaran seorang dusheng yang biasa. Wajah raksasa itu menyusut dengan cepat berusaha memadamkan api yang sedang melahap esensinya. Melihat musuhnya mulai melemah, Xiao Xuan bergerak tanpa ragu. Ia membentuk serangkaian segel tangan yang sangat rumit. Tak lama setelah itu, sebuah formasi cahaya raksasa terbentuk di langit sepenuhnya, mengurung jiwa makam surgawi di tengahnya. Sinar-sinar api memancar dari formasi tersebut menembus tubuh sang sipir, seperti pasak yang memaku monster itu ke dinding realitas. Dalam kondisi terdesak, jiwa makam surgawi akhirnya menunjukkan ketakutan. Ia memohon ampun, menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kendali makam surgawi, dan bahkan menawarkan untuk memerintah tempat itu bersama Xiao Xuan. Namun, Xiao Xuan menolak tanpa ragu. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan kendali makam surgawi, melainkan hanya membutuhkan esensi jiwa makam surgawi untuk menjadi pupuk bagi keturunannya. Sambil berkata demikian, ia menarik tangannya. Dari dada jiwa makam surgawi, sebuah gugus cahaya jernih setinggi 10 kaki perlahan, namun paksa ditarik keluar. Cahaya tersebut begitu murni dan padat hingga Xiaoyan yang berada jauh di bawah dapat merasakan jiwanya bergetar hebat karena lapar. Itulah inti spiritual makam surgawi. Akumulasi energi murni tanpa celah yang telah dimurnikan selama ribuan tahun. Dalam keputusasaan terakhirnya, jiwa makam surgawi mencoba melakukan hal yang sama. Seperti Xiao Xuan, yakni membakar jiwanya sendiri untuk meledakkan diri. Namun Xiao Xuan bergerak lebih cepat. Sebuah telapak tangan cahaya raksasa turun dari langit dan menghantam wajah sang sipir, menghempaskannya ke daratan dalam kondisi yang sangat lemah.
Di bawah ribuan tubuh energi yang selama ini tertindas, segera melihat kesempatan tersebut. Dengan kebencian yang telah terpendam selama berabad-abad, mereka berbondong-bondong merhubungi jiwa makam surgawi yang sudah tak berdaya. Dalam waktu singkat, sang sipir yang dahulu dianggap sebagai dewa itu hancur berkeping-keping dicabik-cabik oleh mereka, yang selama ini ia jadikan mangsa. Tak lama setelah itu, keheningan kembali menyelimuti makam surgawi. Namun, kali ini bukanlah keheningan yang menindas, melainkan keheningan yang membebaskan. Xiao Xuan kemudian melayang turun membawa gugus cahaya jernih tersebut ke hadapan Xiao Yan. Sosoknya kini terlihat semakin transparan, bagaikan kabut tipis yang siap menghilang tertiup angin. Dengan suara yang terdengar jauh, namun penuh kasih sayang, Xiao Xuan mengatakan bahwa segalanya telah siap. Ia menyebutkan bahwa gugus cahaya itu adalah hadiah terakhir dari leluhur yang sudah tidak berguna. Ia meminta Xiao Yan untuk duduk dan menyerap esensi tersebut menggunakannya sebagai pijakan untuk mendaki puncak jiwa negara. Dikarenakan masa depan, klan Xiao sepenuhnya berada di pundaknya.